Harga kata tergantung dari kualitas barang, kapan dipanen, wujudnya kayak apa, kadar kekeringan kayak apa, akhirnya bisa menentukan harga. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga katak saat ini sangat melambung tinggi dibandingkan dengan harga katak tahun lalu. Nah, munculnya banyak petani pemula tidak sebanding dengan petani yang ada, sehingga permintaan akan katak porang ini semakin tinggi. Nah, untuk mengetahui harga katak, karena untuk prediksi tahun ini sangat luar biasa, sangat fantastis, sehingga harga katak tersebut harus juga kita jeli dalam melihat kualitasnya kayak apa. Nah, di sini saya ada perbandingan yang katak di sini, ini katak yang kita ambil saat masih panen, masih dalam waktu 2 hari 3 hari. Nah, ada yang 1 minggu. Yang katak sebelah sini ini ya katak yang sudah sekitar 3 minggu. Nah, secara fisik kelihatannya sangat jauh, ya, jauh. Nah, untuk menentukan harga katak untuk saat ini, misalkan ya, yang baru kita petik ini harga di angka 200.000 ini per misalkan. Nah, untuk harga yang di karantina sudah sampai 3 minggu ini tentunya akan berbeda. Karena apa? Untuk penyusutan, kadar penyusutan yang terjadi pada waktu saat ini kita petik dan 3 minggu yang akan datang, penyusutan awal ini sangat luar biasa. Ada yang busuk, ada yang berat, yang menyusut mulai mengering. Ini estimasi dalam waktu 3 minggu. Kemarin yang saya timbang itu ada penyusutan sekitar 12 kilo dalam 1 kintal. Nah, 1 kintal itu penyusutan 12 kilo, berarti sekitar 12%. Nah, estimasi masing-masing daerah karena panasnya berbeda, ada yang mungkin bisa juga 10%, ada yang juga sampai dengan 15%, gitu. Jadinya untuk harga, kalau kita mencermati, kalau kita pengen beli katak, nah, dilihat dari fisik dan bentuk ini tentunya akan berbeda. Salah satu contoh, misalkan harga katak basah saat ini yang dibeli dari petani itu 200.000 per kilo. Dalam 1 kintal berarti ada 20 juta. Nah, untuk penyusutan itu sekitar kemarin saya timbang 12. Mungkin daerah lain ada yang penyusutan 15. Nah, coba kita menghitung estimasi di sini dengan penyusutan 15%. Berarti pada waktu kita ambil katak di harga 200.000, secara otomatis pada waktu 3 minggu yang akan datang penyusutannya itu 15%. Berarti dalam waktu 1 kintal, dalam 1 kintal yang kita beli, penyusutannya menjadi 85 kilo. Sehingga kalau kita hitung di kalkulator, ini untuk 1 kintal harga 20 juta, kita bagi menjadi 85 kilo. Ini harga per kilonya kalau 1 minggu, 3 minggu dalam karantina itu akan muncul harga Rp235.294. Berarti 235.300 rupiah perkiraan pembulakan. Di situ akan menentukan, sangat menentukan harga, bahwa untuk katak-katak itu otomatis akan berbeda. Kalau yang di pasaran nantinya itu ada katak yang jual harganya mahal, ada yang jual harganya murah, itu jangan disamakan. Karena apa?
karena kualitas katanya sudah berbeda, sehingga para petani pun juga seharusnya juga maklum, jangan sampai gugup nanti untuk ada postingan harganya mahal ya, tiba-tiba menjual harga yang baru dipetik ya, yang dari sini itu. Nah, dengan mengikuti harga sekarang gitu. Harga sekarang itu bukan karena masa dipetiknya, bukan masalah di barangnya, harganya saat ini, tapi juga harus melihat kualitas dari kata orang tersendiri, karena penyusutannya sangat luar biasa. Ini kalau dilihat secara fisik ya bisa sangat terlihat kalau ada perbandingan kan. Kalau yang sudah berpengalaman tentunya juga akan bisa melihat ya secara fisik itu bagaimana, cenderung untuk warna kata yang sudah kering itu sebenarnya juga lebih gelap. Nah ini kondisi sama-sama kering loh ya, sama-sama kering, karena nanti ini basah, ini pun juga akan mengkilap, gelap juga. Tapi kalau kita membandingkan pada waktu saat ini kering dan yang satunya juga kering, cenderung untuk warna yang sudah 3 minggu itu lebih gelap warnanya, terusan juga kekeringannya juga lebih enteng, berbeda sekali. Yang kita baru petik ini warnanya coklatnya belum coklat tua. Ini kelihatan sekali kalau kita mencermati ya. Jadi untuk harga yang nantinya akan diposting bagi teman-teman sendiri dalam membeli pun ya, coba kita sarankan untuk melihat barangnya bagaimana, karena ya itu tadi postingan banyak yang menjual harga kata orang yang mereka sudah menjual lama, dalam artian kualitas barangnya sudah baik, sudah karantina selama 3 minggu, ada yang 1 bulan, warnanya sudah hitam-hitam kayak gini. Kalau seandainya pasang harga lebih tinggi pun itu ya wajar, karena nanti kalau petani yang baru panen di sini tiba-tiba mengikuti harga postingan yang kata yang sudah 3 minggu ya, harus mengerti juga, karena apa, ini belum saatnya untuk ngasih harga segitu. Nah, makanya di sini ada postingan yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Itu perlu sekali dilihat barangnya kondisinya kayak apa. Jadi saya tidak menyalahkan mereka yang posting dengan harga mahal, alasannya kemungkinan kayak gitu. Tapi kalau ada yang posting harga murah ya karena kualitasnya demikian. Yang mungkin saya salahkan adalah mereka yang posting dengan harga mahal, barangnya masih barang baru. Nah, ini tolong untuk pemula yang membeli nanti lebih jeli lagi. Kalau seandainya saya sendiri suruh milih antara harga yang per kilo, misalkan ini harganya 200.000 dengan ini harga 235.300, kalau ini saya nambahin pun ya saya pilih yang ini, karena ini sudah penyusutannya sudah banyak, yang busuk sudah hilang, yang kering sudah hilang. Nah ini faktor untuk ngeratinya lebih gampang kan, gitu, daripada yang harga 200. Nah makanya kalau memilih barang, memilih bibit kata, ini tolong benar-benar dicermati ya, kualitasnya kayak apa, terus hasilnya kayak apa. Mungkin bagi teman-teman yang pengen melihat fisiknya secara langsung, ini mungkin tak deketin ya, tak deketin supaya nanti bisa jadi bahan pertimbangan. Nah ini secara fisik ya, secara fisik ini secara dekat ya, warna-warnanya pun ini juga cenderung lebih coklatnya belum coklat tua banget. Dan untuk biasanya, nah ini kan juga ini yang kayak gini tuh masih rawan busuk ya, kayak gini. Ini kan ada rawan busuk. Nah ini salah satu contoh. Fisiknya dari luar mungkin tidak tahu, tapi setelah kita lihat itu juga masih ada rawan busuk. Makanya kalau harga di sini itu lebih murah ya wajar, sangat wajar. Tapi kalau yang di sini ini sudah kering, dan ini kalau kering itu pun kita misalkan kita
toge kayak gini kita remas pun juga lebih aman, tidak mudah lecet. Kalau yang di sini nanti ini kulitnya masih tipis ya, wujudnya pun ini sudah berbeda ya, warnanya sudah cenderung lebih hitam. Kalau yang di sini masih coklatnya masih banyak, ini yang ada yang busuk juga. Nah ini makanya kalau saya memilih misalkan sama-sama ya, harga itu dari petani itu jual 200 dengan yang sudah harga karantina misalnya dibikin 236 pun, atau mungkin sekitar 230 240 pun lebih mahal sedikit, saya milih yang kualitas kata-kata yang dari sini ya, dari sini, karena ini sudah aman, sudah dikarantina. Ini putih-putih ini sudah dikasih obat anti jamur ya. Ini bukan jamur tapi anti jamur. Kalau jamur itu biasanya agak berserat-serat manjang-manjang itu, kayak sarang laba-laba modelnya kayak gitu. Tapi kalau bintik-bintik jernih kayak gini kemungkinan ini obat ya, bukan jamur. Ini beda sekali. Nah, kalau yang ini memang belum karantina, belum dikasih obat. Biasanya kalau tidak dikasih obat ya nanti cenderungnya busuk kayak ini lebih cepat gitu. Makanya untuk menentukan harga, sekali lagi di antara ini kalau kita milih dengan harga 200 ataupun 240 pun saya pilih yang ini, karena ini sudah terjaga kualitasnya. Bagi teman-teman, untuk para petani juga ya, tolong nanti untuk harga itu disesuaikan dengan apa yang dijual. Jangan sampai menjual harga begitu dengan harga 240, ini juga bukaan nanti 240. Nah nanti otomatis kalau dari petani sudah buka harganya terlalu tinggi, ini juga nanti akan lebih tinggi lagi. Nah ini hukum alamnya akan berjalan demikian. Ini kalau kita harus cermat membeli bibit ya, harus melihat fisiknya yang di sini, perbandingan fisik di sini ini. Nah itu mungkin yang sudah saya lihatkan secara jelas bagaimana kita melihat dan menentukan harga ya, harga untuk bibit, karena nanti kualitas bibit ini akan berpengaruh besar terhadap Anda menanam. Hasilnya bagaimana, kedepannya bagaimana, ini tergantung dari kualitas bibit yang ada. Jadi untuk teman-teman yang pengen berbudidaya, kembali lagi saya tegaskan, yang pertama kualitas bibit itu sangatlah menentukan. Yang kedua adalah pengolahan lahan yang maksimal. Yang ketiga, tolong pelajari betul cara menanam, pemupukannya bagaimana, perawatannya bagaimana, hamanya bagaimana. Terus yang harus kita ketahui pertama kali adalah siklusnya porang itu bagaimana. Kalau sudah Anda mempelajari, tentukan Anda membeli bibitnya yang berkualitas dan dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bibit itu. Nah, kalau Anda pengen dibantu bibit, nanti silahkan WA di sini. Nah, WA di sini nanti kita bantu untuk penyediaan bibit yang berkualitas, insya Allah amanah. Dan saya menentukan harga bibit itu sendiri juga berdasarkan kualitas grade. Jadi kalau seperti tadi, mungkin yang ini murah, yang ini mahal, ya nanti otomatis nanti akan berbeda berdasarkan apa yang kita peroleh, kan gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.